Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan aku, Afri Laura. Welcome back to my YouTube channel yang biasanya kita membahas mengenai public speaking. Nah, dari kemarin-kemarin kan ada berbagai macam materi yang udah kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai presentasi demam panggung. Nah, tentunya teman-teman udah tahulah demam panggung itu apa. Yang biasanya orang yang grogi, gugup, gemeteran ketika berbicara di depan orang lain, itu namanya demam panggung. Oke, langsung saja. Jadi presentasi demam panggung itu tentang bagaimana seseorang ketika berhadapan dengan orang lain. Terus dosen mengatakan kemajuan karir seseorang dalam perusahaan atau dalam organisasi gitu kan, itu gak ada kaitannya dengan keahlian yang dia miliki, tapi kemampuan komunikasi dan presentasi yang akan menentukan seseorang itu dari karirnya dan dari masa yang akan datang. Seperti itu teman-teman. Kemudian mengenai berbicara di ranah privat dan di ranah publik. Di ranah privat itu contohnya kayak misalnya kita berbicara dengan teman dekat, dengan keluarga, dengan kerabat, dengan sahabat. Itu contohnya berbicara di ranah privat. Adapun berbicara di ranah publik itu kayak contohnya misalnya kita berbicara di banyak orang, di depan umum, terus kita berbicara di depan audiens yang banyak dan semua orang itu belum tentu kita kenal semua gitu. Itu namanya berbicara di ranah publik. Nah, kemudian teman-teman ada beberapa unsur yang membedakan nih dengan berbicara di wilayah privat. Dan beberapa unsur itu adalah contohnya yang pertama itu dari keberagaman orang dan juga dari kuantitas orang yang diajak berbicara, kemudian dari tempat, acara, dan yang lainnya. Nah, setelah itu kita membahas mengenai prinsip-prinsip di dalam komunikasi. Nah, yang pertama itu mengetahui informasi apa yang akan kita sampaikan kepada audiens atau halayak ramai. Kemudian prinsip selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan apa, penyampaian apa, pesan apa kepada audiens dan untuk apa kita memberi informasi. Dan kemudian selanjutnya itu dari prinsip komunikasi itu ada tujuan. Nah, tujuan penyampaian pesan kepada audiens itu untuk apa? Apakah untuk menginformasi, ataukah untuk mendidik, ataukah untuk mempengaruhi, ataukah untuk mengajak gitu. Nah, dengan kita mengetahui prinsip-prinsip komunikasi ini dapat membuat kita membantu dari presentasi demam panggung dan meminimalisir demam panggung kita. Nah, kemudian itu kita juga harus mengetahui karakteristik audiens gitu. Kemudian juga dalam komunikasi dan juga di dalam mengkomunikasikan pesan kita juga harus jelas dan akurat, singkat tapi bisa menyampaikan pesannya kepada audiens sesuai kondisi, bisa melalui uraian atau obrolan, naskah, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kemudian di dalam presentasi itu ada namanya moderator. Nah, moderator ini merupakan seseorang yang mengarahkan acara, dari dia membuka acara, mengatur acara, dan mengatur waktu. Kemudian moderator juga menentukan acara yang dilaksanakannya dan pembicaranya, seperti itu teman-teman. Nah, moderator juga harus mengerti dan mengendalikan suasana. Moderator juga harus mampu mengendalikan suasana. Kemudian moderator juga harus paham tentang materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Karena hal itu dapat membuat si moderator lebih menguasai panggung dan menguasai materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Kemudian nih, agar presentasi kita sukses dan berjalan lancar, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama itu kita harus
riset mengenai materi yang ingin kita sampaikan, mengenai audiens yang akan kita hadapi, mengenai tempatnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada latihan dalam berpenampilan, dalam menampilkan materinya, latihan dalam berbicara, latihan juga dalam kita menggerakkan gerakan tubuh ketika kita menyampaikan materi, agar hal itu menarik audiens dan audiens lebih memperhatikan kita. Nah, kemudian yang terakhir itu bagaimana agar kita tidak tegang ketika menyampaikan materi, yaitu relax. Kita harus berusaha dan menguasai diri kita. Kita harus mengenali diri kita agar ketika kita menyampaikan materi di depan panggung, kita tidak canggung atau kita tidak kaku atau kita tidak merasa demam panggung. Nah, hal itu bisa meminimalisir kita dalam demam panggung, teman-teman. Nah, kemudian tujuan dan target presentator itu apa sih? Nah, yang pertama itu ada kesuksesan membawakan presentasi. Sang presentator dapat menyampaikan materi dengan lancar dan dapat dipahami dengan audiens. Audiens menangkap apa yang disampaikan oleh presentator. Kemudian yang kedua, kesuksesan mempengaruhi audiens. Nah, presentator ini dalam menyampaikan materi, dia dapat mempengaruhi audiens. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi mengenai presentasi demam panggung, teman-teman. Jika ada kesalahan atau komentar bisa taruh di bawah. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, follow, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.